selama 100 tahun pertama Nahdlatul Ulama berdiri, didirikan oleh para muassisnya, para ulama-ulama ini. Dan ulama-ulama yang mendirikan NU itu bukan ulama-ulama sembarangan, tapi ulama-ulama yang sudah mempunyai segala unsur kategori ulama dalam Al-Quran ada semua di dalam muassis Nahdlatul Ulama. Apa itu unsur-unsur ulama dalam Nahdlatul Ulama? Saya katakan muassisnya. Ini yang membuat ulama NU itu bertahan. Di dalam Al-Quran berkali-kali saya katakan, mungkin ini ada yang saya ulang. Di dalam Al-Quran itu ada istilah tentang ilmu dan keilmuan. Yang saya senang sekali ngutip ini. Pertama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yaitu adalah kalimat ulama. Yang kedua adalah robbaniyun atau ribbaniyun atau rubbaniyun. Yang nomor tiga adalah ahluz zikr. Redaksi ayatnya yang pertama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ada ulama dua kali disebut dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ulama'u Bani Israel. Yang kedua adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang nomor dua adalah rabbaniyun. Nah, yang nomor tiga adalah ahluz zikr. Tiga-tiganya ada dalam diri muassis dan aktivis ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Apa itu ulama? Ulama itu sesuai dengan ayatnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, syaratnya ada dua, ada tiga. Dan ini tiga-tiga syarat ini ada dalam diri Mbah Hasyim Asy'ari maupun Mbah Wahab Hasbullah maupun para kiai-kiai NU lainnya termasuk Mbah Asnawi. Pertama alim. Karena ulama itu jamaknya jamak dari alim. Memang harus alim yang namanya ulama itu. Tapi alim saja enggak cukup. Ditambah yakhsyallah. Takut sama Allah. Definisi takut sama Allah itu antara ucapan dan tindakannya sama. Antara fatwa yang disampaikan dengan hatinya sama. Kalau ada ulama tidak yakhsyallah, antara fatwa dan hatinya tidak sama, dia tidak disebut dengan ulama tapi fakar. Dewan pakar. Karena itu di dalam NU tidak ada istilah dewan pakar. Yang ada adalah suriah. Betul-betul ulama. Harus selain alim yakhsyallah. Nomor tiga ibadih. Ibadih itu apa? Menghamba. Apa itu menghamba? Mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan umat. Mencurahkan waktunya untuk kepentingan perjuangan. Kalau dalam bahasanya Pak Kiai Nasih tadi muharrik, penggerak di bidang pendidikan. Kita lihat semua ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak hanya yakhsyallah tapi juga ibadih. Semua mempunyai lembaga pendidikan. Tidak sekedar ngajar, mau mendirikan dan menginisiasi pendirian lembaga pendidikan. Mbah Asnawi menginisiasi Pondok Bendan, menginisiasi Madrasah Qudsiyah yang sampai hari ini sudah 100 tahun lebih. Mbah Hasyim Asy'ari menginisiasi Pondok Tebu Ireng, muharrik. Hidupnya digunakan untuk orang lain, tidak pernah berpikir dirinya sendiri. Nah ini muharrik. Nah saiki wong alim banyak, tapi belum tentu. Belum tentu punya inisiatif mendirikan pondok pesantren, apalagi membangun lembaga pendidikan, apalagi membangun rumah sakit, apalagi membangun ladang-ladang ekonomi, belum tentu. Semua apa? Untuk kepentingan orang lain.
Nah ini dalam diri Nahdlatul Ulama banyak ulama-ulama semacam ini. Ini yang membuat kemudian NU selama 100 tahun pertama mampu bertahan menjadi single majority atau kekuatan dominan di Indonesia. Sekali lagi, sawadul a'dham alias kekuatan dominan, kekuatan yang mayoritas di Indonesia menghadapi kaum-kaum Wahabi dan kaum-kaum modernis yang lain. Bertahan menjadi sawadul a'dham. Kenapa saya katakan bertahan? Karena sesungguhnya ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sebelum Nahdlatul Ulama itu hadir sudah ada dan dikembangkan oleh para wali-wali, wali songo termasuk Sunan Kudus dan sebagainya itu. Jadi sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu hanyalah mewarisi dan melanjutkan perjuangan para wali songo. Jadi kalau kemudian Mbak Asnawi ikut mendirikan NU, sesungguhnya Mbak Asnawi bukan siapa-siapa. Saya yakin Mbak Asnawi diutus oleh Sunan Kudus. Kalau kemudian berdirinya NU kenapa di Surabaya, kenapa enggak di Cimahi atau di Bandung? Saya yakin tuan rumahnya adalah Sunan Ampel yang menginisiasi pertemuan itu. Enggak mungkin kalau enggak kiai-kiai bisa kumpul kalau enggak direstui sama Sunan Ampel, diundang sama beliau. Sesungguhnya.